Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cinta Anggini dari Unit 01 dengan NIM 240504013, Prodi Informatika. Di sini saya akan membedah anatomi atau komponen utama dari sebuah sistem pakar. Studi kasus yang saya ambil berasal dari Jurnal Minfo Polgan tahun 2023 yang berjudul Sistem Pakar Diagnosis Penyakit dan Hama pada Tanaman Padi dengan Metode Forward Chaining, yang berfokus pada solusi digital untuk membantu petani padi dalam mendiagnosa hama dan penyakit secara cepat dan akurat. Nah, komponen pertama yang paling mendasar adalah human expert atau pakar manusia. Dalam penelitian ini, para peneliti berkolaborasi dengan ahli dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur. Kenapa harus mereka? Karena merekalah yang memiliki kredibilitas untuk menentukan bahwa gejala A pasti penyakit B. Pengetahuan mereka bukan sekedar teori, tapi pengalaman bertahun-tahun di lapangan yang kemudian kita pinjam ilmunya. Kemudian, sumber pengetahuan utamanya yaitu untuk mendiagnosa hama dan penyakit, memberikan data gejala, jenis hama, serta penyakit tanaman padi yang akurat melalui proses wawancara. Mereka membantu membedakan gejala yang mirip, misalnya, mana yang termasuk daun menguning karena penyakit tungroh dan mana yang hanya karena kekurangan air. Yang kedua yaitu, setelah adanya pakar, kita butuh penerjemah, yaitu knowledge engineer, yaitu pihak yang mengumpulkan, menganalisis, dan memindahkan pengetahuan pakar ke dalam sistem. Peran ini dilakukan oleh para peneliti Fit Zuraida. Tugas mereka sangat krusial. Mereka melakukan studi literatur dan wawancara mendalam, lalu memeras informasi tersebut menjadi aturan-aturan logika yang bisa dipahami oleh baris kode komputer. Mereka memastikan tidak ada informasi yang salah input. Alasan penempatan pada knowledge engineer kemudian, gambar tersebut menunjukkan alur kerja dari pengumpulan data hingga pengujian, yang merupakan tugas utama seorang knowledge engineer dalam membangun sistem. Tahap pengumpulan data dan analisis pada gambar tersebut adalah proses di mana knowledge engineer mengambil ilmu dari pakar, studi literatur atau wawancara, dan menerjemahkannya ke dalam logika sistem. Perancangan struktur. Tahap desain dan implementasi forward chaining menunjukkan peran knowledge engineer dalam menentukan bagaimana mesin inferensi akan bekerja memproses basis pengetahuan. Kemudian pengujiannya, yaitu memastikan sistem memberikan hasil yang akurat bagi user. Kemudian ada knowledge base. Ini adalah tempat penyimpanan semua pengetahuan dalam sistem, berisi 29 kode gejala G001 sampai G029, seperti pertumbuhan kerdil atau daun menguning. Namun, yang paling penting di sini adalah basis aturan. Inilah yang menyatukan semuanya. Tanpa aturan if-then, daftar gejala ini hanyalah data mati yang tidak bisa menghasilkan diagnosa apapun. Tabel 4.1 ini adalah memori menyimpan daftar ciri-ciri penyakit. Tanpa memori fakta ini, sistem tidak akan mengenali apa yang sedang dilihat oleh petani di lapangan. Next, inference engineer. Nah, ini adalah mekanisme penalaran untuk menarik kesimpulan dari fakta yang ada. Nah, bagaimana cara sistem ini berpikir? Ia menggunakan metode forward chaining. Bayangkan sistem ini seperti detektif. Dia memulai dari fakta-fakta yang ditemukan petani di sawah, lalu mencocokkannya satu persatu dengan aturan di otak tadi. Jika gejalanya cocok, mesin akan terus melaju ke depan sampai menemukan kesimpulan akhir, hingga ditemukan diagnosa akhir dengan tingkat akurasi mencapai 87,4%. Nah, inilah yang membuat sistem ini sangat cerdas dan cepat dalam mengambil keputusan. Kemudian ada user interface. Ini adalah media komunikasi antara pengguna dan sistem pakar. Sistemnya berbasis web. Itulah peran user interface berbasis website ini. Petani tidak perlu mengerti kode program. Mereka cukup melihat tampilan web yang ramah pengguna.
mencentang gejala yang ada, dan hasilnya langsung keluar dalam bentuk grafik batang yang sangat visual. Tujuannya agar petani bisa langsung paham tingkat keparahan penyakit tanaman mereka. Selanjutnya ada user. Nah, ini adalah pihak yang menggunakan sistem untuk memecahkan masalah, sebagai pengguna awam yang memerlukan diagnosis mandiri secara cepat di lapangan. Sistem ini melayani dua pihak. Pertama, petani yang ingin solusi cepat tanpa harus menunggu penyuluh petani datang. Kedua, admin. Peran admin sangat penting untuk pemeliharaan. Jika di masa depan muncul hama jenis baru, admin bisa memperbarui data gejala dan penyakit tanpa harus membuat aplikasi dari awal lagi. Gambar 4.1 secara eksplisit menampilkan dua jenis aktor yang berinteraksi dengan sistem, yaitu admin dan pengguna. Diagram ini menjelaskan apa yang dilakukan oleh user, yaitu petani, yaitu melakukan diagnosis dengan menjawab survei gejala. Diagram ini juga menjelaskan peran admin dalam mengelola data pendukung sistem, seperti data hama, penyakit, gejala, dan kriteria. Jadi, gambar ini berfungsi untuk menunjukkan siapa yang akan mengoperasikan sistem dan apa saja hak akses yang mereka miliki. Yang terakhir yaitu hasil penelitian dan pengujian. Angka 87,4% ini adalah hasil uji validasi antara diagnosa sistem dengan diagnosa asli dari pakar di lapangan. Artinya, dari 10 kali percobaan, hampir 9 kali sistem memberikan jawaban yang benar-benar akurat. Ini membuktikan bahwa teknologi ini sudah sangat layak untuk menjadi alat bantu digital dalam menjaga ketahanan dan pangan. Yang terakhir, kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu sistem ini berhasil mengintegrasikan 6 komponen utama sistem pakar, mulai dari Human Expert (BPTP Jatim) sebagai sumber ilmu hingga user interface berbasis web yang mudah diakses oleh petani. Penggunaan metode forward chaining pada inference engineer terbukti efektif dalam memproses aturan if-then yang ada di dalam knowledge base. Sekian, terima kasih. Hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.